Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Apa yang terjadi antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kini memasuki babak baru. Dan tentu saja ada hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Hikmah yang bisa diambil oleh Baim Wong, hikmah juga bisa diambil oleh Paula Verhoeven, juga untuk kita. Hikmah bagi para netizen, termasuk diri saya. Beberapa orang berkomentar, banyak yang memiliki pendapat berbeda. Itu juga sah-sah saja, karena mereka hanya melihat, mendengar, tetapi tidak mengalami. Jadi yang bisa hanyalah berpendapat. Oke. Saya ingin membacakan ini ya, sebelum kita bahas lebih jauh, membacakan informasi ini untuk Anda terkait sahabat Paula Verhoeven yang membicarakan sedikit persoalan ini. Langsung kita bacakan untuk Anda semua. Dari Warta Kota Live ya. Siren sungkar tahu awal permasalahan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Nah, ini menarik. Siren sungkar ya. Kita akan baca secara utuh ya teman-teman ya, biar nggak ada fitnah. Oke, Warta Kota Live Jakarta. Pesinetron Siren Sungkar memberikan dukungan ke Paula Verhoeven yang sedang dalam proses cerai. Paula dituduh oleh Baim Wong memiliki selingkuhan di rumah tangga mereka yang sudah terjalin sejak November 2023. Hingga ketahuan di bulan Februari 2024. Ketika Siren ditanya terkait hal tersebut, ia sempat mengelak untuk memberikan tanggapan ke awak media. "Jangan tanya saya, aduh," ucap Siren Sungkar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun seolah tak kuasa ingin memberikan pembelaan ke sahabatnya. Siren menyebut bahwa sepengetahuannya tak ada pria idaman lain dari Paula. "Ya, tapi setahu saya nggak ada," katanya sembari tersenyum. "Sudah, biar dia aja yang menjawab," tutur Siren. Siren juga mengatakan bahwa dirinya cukup tahu permasalahan rumah tangga Paula dengan Baim. Namun dirinya tak mau banyak bicara. Wah, ini bagus ini. Tahu banyak tapi tak mau bicara. Itu bagus. Tahu sedikit, bicaranya banyak. Itu ada. Ia menyadari bahwa ini bukanlah ranah atau kapasitasnya membicarakan soal masalah rumah tangga orang lain. Tuh dengerin. Walaupun kau tahu, tapi kalau bukan ranahmu, nggak usah diungkapkan ya. Itu kan privasi ya. Meskipun aku tahu ceritanya, tapi kan aku harus tanya dulu. Boleh nggak aku ceritain? Nah, kita nggak ada hak untuk tiba-tiba ceritain masalahnya. Kan itu privasi orang. Aku doain aja semoga dikasih kemudahan. Aku tahu dia, Paula, top.
Ini di garis bawah ini teman-teman. Aku tahu dia dalam kurung nih, Paula top. Ya. Paula Verhoeven juga sudah membantah terkait kabar bahwa dirinya memiliki selingkuhan dalam rumah tangga bersama Baim Wong. Adapun bantahan Paula, ia membuat unggahan di media sosial Instagram. Diakui Paula dirinya khawatir jika narasi soal perselingkuhan ini akan jadi jejak digital untuk kedua buah hatinya. Ya kan sekarang anak-anaknya masih belum tahu ya, belum tahu. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari, kata Paula. Dalam unggahan itu Paula berusaha meminta maaf atas kegaduhan pemberitaan rumah tangganya. Ia merasa harus meluruskan kabar bohong tersebut karena nanti pasti akan menjadi jejak digital bagi anak-anaknya. Mohon maaf atas kegaduhan berita tentang rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi pemberitaan tentang perselingkuhan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri saya sangat paham saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Paula percaya bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun yakin bahwa suatu saat nanti dirinya akan bertanggung jawab atas semua perbuatan di dunia ini di akhirat nanti. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nih, ini sebenarnya tamparan bagi pria-pria yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya ya. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ujar Paula. Selain itu, Paula berujar bahwa saat ini bukan masa yang mudah bagi dirinya dan juga anak-anak tercinta. Mata Paula pun berkaca-kaca memohon maaf kepada anak-anaknya atas semua perhara yang terjadi. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon doanya. Dan untuk anak-anakku Kiano dan Kinso, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama, papa selalu sayang kalian, tutupnya. Paula mengaku bahwa selama jalani rumah tangga bersama dengan Mbak Imbong, dirinya memiliki banyak kekurangan sebagai istri. Ini namanya menyadari ya teman-teman ya. Iya, saya banyak kekurangan, gak bisa masak, gak bisa nyuci, gak bisa nyetrika. Ini saya minta maaf kan begitu ya. Ini contoh ya, contoh. Namun ia menegaskan bahwa tuduhan soal perselingkuhan yang sempat disampaikan Mbak Imbong tidaklah benar. Selama masa pernikahan sebagai istri saya sangat paham, saya mempunyai banyak kekurangan, kata Paula. Di sini nanti kita bahas ya teman-teman ya. Ini menarik sekali nih. Namun dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Paula hanya berpasrah menghadapi tuduhan tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah Allah mengetahui segala perbuatannya di dunia.
Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan, karena semua perbuatan saya di dunia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, jelasnya. Bantahan soal perselingkuhan juga sebelumnya sudah disampaikan oleh kuasa hukum Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabarnya perselingkuhan itu yang menjadi pokok permasalahan Mbak Imbong mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oke. Langsung kita bahas ya teman-teman ya. Jadi persoalan gugatan cerai Mbak Imbong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya memasuki babak baru ya. Saya katakan begini teman-teman, ketika tudingan di awal begitu gencar ya ditujukan kepada Paula Verhoeven sudah membantahnya. Bahkan sebelumnya pihak pengacara juga sudah membantah terkait dengan tudingan tersebut. Oke, clear sampai di sini ya teman-teman. Dengan bantahan Paula Verhoeven tentu saja banyak orang yang merasa kebakaran jenggot ya. Terutama bagi mereka-mereka yang sudah terkoneksi ya dengan hal-hal kebencian yang sudah tertanamkan di mindsetnya. Pokoknya selingkuh gitu ya. Kalau sudah tertanamkan di kepalanya kemudian turun ke hatinya, yang ada hanyalah kebencian. Itu yang pertama. Yang berikutnya, saya melihat ya, ada hikmah di balik ini semua. Hikmah bagi Mbak Imbong, hikmah bagi Paula Verhoeven, juga hikmah bagi kita ya, Kita melihat seperti ini, melihat kondisi seperti ini, tentu kita harus pandai mengambil manfaat ya. Karena ingat ya teman-teman ya, untuk mendapatkan pengetahuan ya selain belajar juga mendapatkan pengalaman dari peristiwa-peristiwa yang orang lain alami. Banyak hal yang kita bisa dapatkan di sini ya. Saya ada beberapa catatan ya dari perjalanan hidup Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Kemudian ada peristiwa gugatan cerai, kemudian ada saling nuding-menuding ya. Nuding-menuding itu juga menjadi tambahan pengetahuan buat saya semua ya. Buat saya dan kita semua gitu ya. Ada hal-hal yang menarik di sini. Salah satu contoh nih, silakan teman-teman jawab pertanyaan ini. Salah satu contoh, bagaimana jika ya istri sekian lama terkekang dari aktivitas rutin yang seharusnya dikembangkan. Nah ini salah satu contoh aja begini. Seandainya istri saya seorang biduan katakanlah gitu ya. Kemudian saya larang dia untuk menyanyi. Ya kan? Padahal profesinya dia seorang penyanyi nih, menghasilkan uang dari menyanyi. Kemudian nikah, kemudian terkekang dia, tidak boleh nyanyi, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Pokoknya di rumah
ngurus anak-anak. Itu juga ada apa namanya? Ada semacam solusi. Nah, saya bandingkan dengan kasus atau kisah dari Paula dan Mbak Imbong ini, ada semacam itu gitu loh. Paula Verhoeven yang tadinya aktif karena dia adalah supermodel di Asia Tenggara ini, di Indonesia, bahkan sudah ke mancanegara. Kemudian aktivitasnya dibiarkan atau dibatasi atau hanya misalnya di rumah. Kalau keluar rumah pun harus izin sesuai dengan syariat agama, gitu ya, kata pengacara. Itu di belakang saya di syariat agama semuanya. Ya. Itu ya. Tuh di belakang nih, syariat agama semua. Kita juga realita aja ya, realita. Situasi kondisi saat ini ya, nanti masalah itu kita bahas nanti ya. Itu juga yang seperti tadi, kita juga harus bagaimana menyikapinya. Ketika sang istri yang tadinya nih, sebelum nikah dengan kita memiliki aktivitas sebagai seorang public figure. Kemudian tiba-tiba setelah menikah, hanya diam di rumah. Solusinya seperti apa? Oke. Kemudian sebaliknya juga, bagaimana suami menyadari dan mendukung istri yang ketika kita mengetahui bahwa istri memiliki latar belakang karir yang moncer selain menjadi ibu rumah tangga. Ya kan, kita harus paham nih suami-suami, istriku ini moncer ini, kita harus dorong seperti apa, ya kan? Ya seperti banyak orang ya, karena istrinya memiliki kualitas kemudian didorong oleh suaminya agar meniti karir lebih tinggi gitu ya. Nah, bagaimana menyikapi dengan hal tersebut? Ini kita bandingkan. Kemudian bandingkan terhadap masalah ini dengan diri kita ya. Kemudian bagaimana menjaga hubungan istri dengan orang lain? Ya kan harus disampaikan, ini teman saya nih, kamu boleh bergaul sama teman saya ini tapi batasannya segini ya, gitu kan. Ya enggak? Kamu tidak boleh transfer uang, kamu tidak boleh nyuruh-nyuruh dia gitu. Contoh ini ya, contoh. Bagaimana juga sebaliknya, kita yang sang suami menjaga agar istri tidak tersakiti gitu loh. Ya, bagaimana kitanya bergaul dengan wanita-wanita lain agar istri tidak tersakiti, agar istri tidak tersinggung gitu ya. Banyak hikmah di sini ya. Banyak-banyaknya sih introspeksi ya. Ya, istrinya introspeksi, sang suami juga introspeksi ya. Kemudian ada lagi nih hikmah di balik ini semua ya. Ini kan ada persoalan uang ya kan, ada persoalan manajemen atau mengatur rumah tangga. Kita belajar nih dari sini nih. Bagaimana istri selayaknya ya mengelola keuangan keluarga. Karena istri di rumah mengelola keuangan keluarga bagaimana gitu kan. Kemudian bagaimana istri bisa mendapatkan uang tambahan? Ya. Ya, untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak, untuk emak-emak kan harus ada pola ini. Bagaimana emak-emak, ibu-ibu ini harus mendapatkan uang tambahan selain uang yang dari suami. Mungkin ikut apalah untuk menghasilkan. Ingat ya, namanya sudah berkeluarga, itu beda cara memperlakukan wanita dengan ketika waktu masih pacaran gitu ya. Ini ada lagi nih,
Ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga, ini juga teman-teman semua ya. Ketika terjadi permasalahan, kita harus ngomong ke siapa gitu loh ya. Tidak semua orang bisa diajak ngomong kalau ada masalah nih. Ya, mau ke orang tua kah atau ini. Jangan ada masalah sedikit-sedikit masalah ke orang tua, dikit-dikit masalah ke orang tua. Kalau orang tuanya baik, maksudnya kesehatannya baik nggak apa-apa. Kalau orang tua jantungan, itu menimbulkan masalah baru. Jadi tidak boleh sedikit-sedikit tuh ke orang lain. Atasi dulu ya. Atasi dulu suami, istri. Kemudian kalau mau konsultasi, carilah tempat yang tepat untuk berkonsultasi. Ya pasangan suami istri tidak boleh ngember ya kan. Tidak boleh semua dibuka ya, lama-lama rahasia-rahasia rumah tangga terbuka semua. Kemudian harus berkomunikasi dengan siapa apabila ada kejadian semacam ini. Ini semua adalah hikmah ya teman-teman. Dan istri juga harus tahu nih bagaimana melayani suaminya ya. Bagaimana memperhatikan suaminya. Ini namanya juga sudah jadi suami istri. Harus harus saling memahami. Oh, suamiku sukanya ini, istriku sukanya ini. Oh, suamiku nggak suka begini, istriku nggak suka begini. Kita kita perhatikan semua itu. Ya, jangan sampai bodoh amat. Nah, inilah yang akan membuat rumah tangga menjadi terus bermasalah. Jadi saling menyadari apa kekurangan dan kelebihan. Terus kita semua nih laki-laki juga harus tahu nih caranya bagaimana laki-laki menghargai istri ya kan. Gitu. Jangan hanya mengolok-olok istri tapi tidak memberikan penghargaan kepada istrinya. Banyak yang begitu. Ya setidak-tidaknya kata-kata ya. Terima kasih sayang, terima kasih mama, ya kan? Terima kasih mami, ya kan? Ada ucapan dari sang suami kepada istrinya. Jangan habis makan kenyang, wah masakannya nggak enak nih, gimana sih lo, masak nggak karuan, wah itu penghargaan, itu sakit loh itu wanita kalau dikasih begitu, atau istri kalau dikasih tahu begitu, masakanmu nggak enak itu sakit itu. Ya kapan harus diucapkan, kapan tidak boleh diucapkan, itu adalah caranya lah. Ya kemudian kita juga berikan waktu yang tepat untuk anak, untuk istri ya. Jangan sibuk terus dengan pekerjaan. Iya sibuk cari uang, tapi lupa waktu yang tepat untuk suami, yaitu istri, untuk anak, ya kan? Nah, ini ada juga nih, harus ada planningnya. Bagaimana menghadapi situasi kritis ya, situasi kritis di rumah tangga kita dengan tenang, jangan gegabah. Yaitu banyak hal yang kita bisa dapatkan dari apa yang dialami oleh Mbak Iwong dan Paula Verhoeven. Kita mengambil hikmahnya. Gak usah saling menghujat ya, gak usah. Silakan komentar-komentar yang asik dinikmati ya. Gak usah dihujat, biarkan berjalan ya. Tugas kita adalah mengambil hikmah daripada semua yang terjadi. Banyak hal yang kita bisa ambil di sini ya. Oke, termasuk yang tadi ya, Paula Verhoeven sudah memberikan penjelasan bahwa Paula membantah isu perselingkuhan itu tidak benar.
Ya nggak perlu dibantah ini, nggak perlu dibantah lagi. Ya, karena dalilnya adalah perselingkuhan, nanti dibantah di pengadilan. Kalau dibantah ini, tinggal ini yang membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi atau barang bukti. Nah, kalau pengadilan yakin, ya mungkin akan memutuskan karena itu terjadi perselingkuhan. Tapi kalau tidak yakin, ya berarti tuduhan perselingkuhan tidak benar. Karena yang sebenarnya perselingkuhan itu harus ada hubungan badan antara wanita dengan pria lain atau pria lain dengan wanita. Kalau hanya chat, CCTV, pergi bareng, keluar bareng, itu bias namanya, ya. Itu saja, jadi silakan teman-teman ngambil positifnya dari sini, ngambil hikmahnya dari sini. Termasuk juga Mbak Imbong dan Paula Verhoeven, silakan diambil hikmahnya dari peristiwa yang Anda alami untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.